Yang terlihat indah belum tentu suci, yang tampak bahagia belum tentu bersih dari perjanjian gelap. Hari ini saya akan membuka kartu bukan sekadar tarot biasa, tapi kunci menuju dimensi tersembunyi di balik megahnya Istana Anang dan Ashanti. Apakah ada aroma pesugihan dalam rumah tangga selebriti ini? Mari kita lihat dari mata kartu yang tak bisa berbohong. Di luar sana, publik hanya tahu istana mereka di Cinere, Megar, penuh kemewahan, dan disebut-sebut sebagai Istana Sultan, artis Indonesia. Tapi tak banyak yang tahu bahwa rumah itu memiliki energi yang aneh, dingin, dan selalu memberi tekanan bagi yang bukan penghuni tetap. Seorang mantan ART asisten rumah tangga bahkan pernah bersaksi, kalau malam, saya sering dengar suara gamelan, padahal nggak ada yang mainin, kadang bau kemenyan, dan bunga melati nyengat banget. Tapi pas dicari, nggak ada apa-apa. Apakah kemegahan itu dibayar dengan sesuatu? Kartu tarot akan menjawab. Kartu pertama yang Denny tarik dari dek tarot malam itu adalah The Deviant. Kartu ini menandakan keterikatan pada kekuatan gelap, perjanjian yang mengikat, atau nafsu akan kekayaan dan ketenaran. Dalam konteks ini, saya tidak bisa abaikan bahwa pasangan ini pernah berada di titik nol sebelum bangkit drastis. Secara tiba-tiba, ada energi tak wajar. Beberapa tahun setelah menikah, bisnis dan channel YouTube keluarga mereka mendadak viral. Mereka tidak hanya dikenal sebagai artis, tapi juga pengusaha, pemilik villa, hingga pemilik brand kecantikan. Kenaikannya terlalu cepat dan terlalu sempurna. Dalam dunia spiritual, ini seringkali menunjukkan adanya bantuan dari entitas yang tidak kasat mata. Kartu selanjutnya adalah The High Priestess, perempuan berjubah misterius yang menyimpan rahasia besar. Kartu ini menunjukkan sosok perempuan dengan kekuatan spiritual tinggi. Dalam kasus ini, bisa merujuk pada Ashanti. Saya melihat ada hubungan batin antara Ashanti dengan dunia lain. Ia seperti menjadi medium penjaga komunikasi antara keluarga dan kekuatan metafisik. Rumor pun pernah muncul saat Ashanti sakit, berkepanjangan, dan tidak kunjung sembuh secara medis. Ia sempat menjalani tirakat di Gunung Kawi selama 3 hari 3 malam. Tak ada dokumentasi, hanya diam-diam, dan dilakukan setelah berkonsultasi dengan orang pintar. Kartu ini mengonfirmasi bahwa ada ritual besar yang pernah dilakukan untuk membuka jalan kekayaan. Kartu ketiga adalah Ten of Pentacles, simbol kekayaan yang diwariskan secara turun-temurun. Kartu ini bukan sekadar menggambarkan kemakmuran, ini menandakan kekayaan yang dijaga oleh kekuatan gaib dan bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Dalam hal ini anak-anak mereka, Aurel, Azril, Ares, dan Arsha. Tapi ada harga yang harus dibayar. Pesugihan tingkat tinggi tidak meminta tumbal darah, tapi tumbal energi di mana anak-anak akan tumbuh dengan beban spiritual, bahkan kemungkinan tidak memiliki ketenangan dalam hidupnya. Dalam salah satu wawancara, Aurel pernah mengatakan bahwa ia sering mimpi buruk saat tidur di kamar tertentu di rumah itu. Mimpinya selalu sama. Ada perempuan tua berkebaya hitam menatapnya dari sudut kamar sambil tersenyum. Denny kemudian menarik The Tower kartu. Paling mengerikan dalam tarot, kartu ini menandakan kehancuran. Energi pesugihan memang menjanjikan kekayaan, tapi hanya dalam waktu tertentu. Ketika masa kontraknya habis, semua akan direnggut dengan cara yang tiba-tiba. Apakah ini berkaitan dengan sakit-sakitan yang terus dialami Ashanti? Dokter sudah angkat tangan. Namun secara spiritual, tubuhnya seperti sedang ditarik oleh entitas yang dulu pernah dibayar dengan janjinya. Saya mencium aroma perjanjian yang sudah hampir jatuh tempo. Kartu terakhir adalah Judgment, pengadilan spiritual pasangan. Ini berada di persimpangan, menebus dan mengakhiri kontrak sebelum terlambat, atau terus bergantung pada kekuatan gelap dan menghadapi konsekuensinya. Menurut Denny, ada kemungkinan keluarga ini sedang melakukan banyak kebaikan seperti sedekah besar-besaran, membangun masjid, delel sebagai penyeimbang, agar kontrak itu tidak sepenuhnya menelan mereka. Namun, waktu akan menjawab. Kartu sudah bicara. Saya tidak menuduh, saya hanya membaca energi yang muncul dari kartu tarot ini. Dan ingat, apapun yang terjadi, semua kemewahan di dunia ini tidak pernah gratis. Pertanyaannya adalah, beranikah Anda membayar harganya? Ingat, ini bukan sekadar ramalan, tapi peringatan dari dunia yang tidak kasat mata. Tumbal pesugihan, Aris dan Arsha, pewaris perjanjian gelap. Ada satu hal yang selalu menjadi pola dalam pesugihan kelas atas. Anak adalah warisan dan juga tumbal yang tak terlihat.
Hari ini saya akan kembali membuka lembaran kelam dari istana Anang dan Ashanti. Kali ini bukan soal kejayaan mereka, tapi tentang apa yang akan diwariskan pada Ars dan Arsya. Dan siapa yang sebenarnya menagih mereka? Seorang mantan pengasuh pernah bersaksi bahwa Ars sering terbangun di malam hari dan berbicara sendiri. Dia suka nunjuk ke pojokan kamar dan bilang, "Itu siapa, Mbak? Kenapa dia nangis terus?" Padahal kamar itu kosong. Setelah ditelusuri, pojokan yang dimaksud Ars selalu dingin dan lembab. Meski tidak dinyalakan, Denny Darko menarik kartu Pack of Cups anak kecil yang polos tapi penuh intuisi spiritual. Kecil adalah medium yang paling peka. Kalau Ars bisa melihat sesuatu, itu bukan halusinasi, itu tanda bahwa dia sudah mulai ditandai sebagai tumbal. Sementara itu, Arsya sang anak bungsu sering menangis jika didekatkan dengan cermin. Ia pernah berkata pada ibunya, "Ada kakek di kacang, Ma," tapi mukanya kayak ular. Ashanti sempat membacakan surat Yasin di depan kamar Arsya selama 7 malam berturut-turut. Tapi setiap kali selesai, cermin itu akan berembun dari dalam, seolah ada nafas dari sisi lain yang tertinggal di sana. Denny kemudian menarik kartu data, bukan berarti kematian fisik, tapi transformasi besar yang biasanya diiringi oleh kehilangan saya. Melihat Arsya sebagai sosok kunci dari generasi penerus kontrak ini, energinya kuat, tapi juga rawan dihancurkan jika kontrak tidak diputus. Dari info seorang mantan staf produksi YouTube keluarga ini, pernah ada larangan keras untuk masuk ke salah satu ruang bawah tanah istana mereka setiap malam Jumat Kliwon. Ruangan itu selalu terkunci, dengan aroma dupa dari balik pintu, suara gamelan samar, dan sesekali terdengar suara tangisan anak kecil. Kartu tarot yang ditarik saat ini adalah Three of Swords, kartu kesedihan, pengkhianatan, dan luka batin. Saya tidak melihat tumbal berdarah, tapi saya melihat pengorbanan berupa jiwa anak yang dijadikan perantara. Entitas itu tidak ingin anak-anak mati, tapi ingin mereka hidup dalam bayangannya. Denny kemudian membuka kartu The Moon, kartu yang melambangkan dunia mimpi, ilusi, dan makhluk dari dunia bawah sadar. Saya melihat sosok perempuan tua berkebaya hitam, rambut panjang terurai, dan mata cekung merah. Ia bukan manusia, ia penunggu kontrak. Dialah yang selama ini mengawasi anak-anak ini dari balik dimensi. Makhluk ini dulunya dikenal sebagai Nyai Sarinten, konon merupakan jin pesugihan dari jalur Gunung Kawi yang hanya menerima kontrak dari darah bangsawan atau publik figur besar. Jika anak tidak dijadikan tumbal secara utuh, maka entitas ini akan menagih dalam bentuk sakit berkepanjangan, depresi, atau hilangnya keharmonisan keluarga. Kartu terakhir yang ditarik adalah T-Star, simbol harapan dan pembebasan. Masih ada jalan, tapi hanya bisa dilakukan jika sang pewaris, yaitu Arsya atau Arsya, menjalani ritual pelepasan kontrak di tempat di mana perjanjian dibuat. Dalam hal ini, kemungkinan besar Gunung Kawi atau pantai selatan, namun konsekuensinya berat. Semua kemewahan, pengaruh, bahkan popularitas keluarga bisa runtuh seketika. Mereka harus memilih menyelamatkan anak-anak atau mempertahankan kejayaan duniawi. Pesugihan kelas tinggi tidak selalu meminta nyawa, tapi ia menuntut pengabdian seumur hidup, dan anak-anak adalah mata rantai berikutnya. Jika tidak diputus sekarang, maka entitas itu akan terus hidup dalam keluarga ini dari generasi ke generasi. Saya hanya membaca kartu, tapi kamu yang menyaksikan ini, apa kamu masih ingin terkenal dan kaya dengan cara instan? Ritual pelepasan kontrak menyelamatkan Ars dan Arsya dari cengkeraman Nyai Sarinten. Setiap perjanjian gelap memiliki tenggat waktu, dan ketika waktu itu tiba, entitas yang mengawasi akan menagih. Kali ini, taruhannya adalah 2 anak kecil tak berdosa, Ars dan Arsya. Apakah kontrak bisa diputus? Bisa, tapi harga yang harus dibayar. Tidak semua orang sanggup menanggungnya. Malam ini, saya akan mengungkap ritual pelepasan yang hanya dilakukan oleh mereka yang benar-benar putus asa. Setelah konsultasi spiritual secara diam-diam, Ashanti dan Anang diberi satu pilihan oleh seorang paranormal tua di lereng Gunung Kawi, bernama Mbah Kartowiono yang dikenal sebagai penyambung roh leluhur kontrak pesugihan artis. Mbah Karto mengatakan, kontrak kalian belum berakhir, tapi waktunya habis. Ars dan Arsya sudah masuk daftar tumbal. Kalau ingin selamatkan, bawa mereka ke Gunung Kawi malam Jumat Kliwon. Jam 12 malam, jangan bawa kamera, jangan bawa niat ragun. Denny Darko lalu menarik kartu The Hermit, simbol pencarian spiritual, pengasingan, dan ujian batin.
Mereka harus menghadap sendirian ke sang penunggu. Tidak boleh ada perantara, tidak boleh ada niat pamrih. Hanya cinta orang tua yang bisa menembus dimensi kontrak. Pada malam Jumat Kliwon, Ashanti dan Anang diam-diam membawa Ais dan Arsha naik ke sebuah lokasi yang tidak tertera di Google Maps, hanya ditandai dengan batu nisan tua dan pohon beringin ganda. Mereka membawa 3 benda: baju bayi Ais dan Arsha waktu lahir, sebungkus tanah dari rumah pertama mereka, segumpal rambut Ashanti yang dipotong saat sakit berat. Ritual dimulai tepat pukul 12 malam. Mbah Karto membacakan mantra Jawa kuno sambil menyalakan dupa merah darah. Ais dan Arsha duduk di tengah lingkaran kembang setaman. Angin tiba-tiba berhenti, burung-burung tak bersuara. Lalu muncul bau melati bercampur anyir, jin, pun rawul. Nyai Sarintan sampun medal, gumam Mbah Karto sambil tubuhnya mulai gemetar keras. Deni lalu menarik kartu temperan simbol pencampuran 2 dunia, dunia hidup dan dunia gaib. Tiba-tiba tubuh Mbah Karto berubah. Suaranya menjadi perempuan. Wajahnya keriput, mata merah, bibirnya hitam legam. Ia berkata, "Kalian ingat janjimu, Ashanti, saat kau hampir mati karena penyakitmu. Siapa yang menyelamatkanmu?" Ashanti menangis, bersimpul, "Aku. Aku ingin memutus kontraknya, Nyai. Biarkan anak-anakku hidup normal." Nyai Sarinten tertawa dingin, "Tidak bisa kecuali kau mengembalikan semua yang telah diberikan, kekayaanmu, ketenaranmu, istana Cineremu." Anang berkata lantang, "Ambil semuanya, tapi jangan sentuh anak-anakku." Sebagai syarat terakhir, Mbah Karto yang sudah dirasuki Nyai Sarinten meminta 1 tetes darah dari jari Ais dan Arsha. Ashanti ragu, tapi Mbah Karto berkata, kalau tak rela memberikan 1 tetes, maka mereka akan kurlakan seluruh jiwa mereka. Diambil malam ini juga dengan tangan gemetar. Ashanti mengiris jari Ais dan Arsha. Darah mereka menetes ke mangkuk tanah dan dupa. Tiba-tiba api dupa menyala biru, lalu padam sendiri. Kartu tarot The World muncul, simbol penutupan siklus. Kontrak sudah diputus, tapi harga yang dibayar adalah kehilangan semua yang dulu kalian banggakan. Seminggu setelah ritual, channel YouTube keluarga mereka mendadak di-take down misterius. Brand kosmetik Ashanti kolap. Investor lari, istana Cinere dijual diam-diam ke orang dalam. Anang kembali jatuh sakit, dan Ashanti mengalami mimpi buruk terus-menerus. Namun, Ais dan Arsha tampak lebih ceria, lebih tenang. Tidak ada lagi suara-suara misterius di rumah baru mereka. Anak-anak mulai bisa tidur tanpa diganggu. Kontrak telah ditebus, tumbal batal, tapi trauma spiritual akan tetap hidup dalam darah mereka. Kontrak pesugihan bukan sekadar hitam di atas putih. Ia terikat oleh niat, terbayar oleh rasa takut. Anak-anak tak bersalah bisa jadi korban jika orang tuanya mengejar dunia tanpa batas. Kalian yang menonton ini, ingat, jika hidup terasa terlalu sempurna, mungkin ada harga yang belum kalian sadari sedang dibayar. Ingat, ini adalah rahasia kelam yang akhirnya dibuka oleh kartu. Kiai penakluk Nyai Sarinten, Rukyah keluarga Hermansyah. Meski ritual pelepasan kontrak sudah dilakukan di Gunung Kawe dan Pantai Selatan, sisa energi gaib dari perjanjian pesugihan Nyai Sarinten masih merasuki rumah tangga Anang Ashanti. Ars masih berbicara sendiri di malam hari. Arsha mendadak bisa bicara bahasa Jawa kuno dalam tidurnya. Maurel jatuh sakit tanpa sebab, dan Asril terus mimpi tentang kuburan tua berlumut. Dalam kondisi putus asa, Anang dan Ashanti akhirnya memanggil seorang kiai sepuh dari lereng Gunung Lawu yang dikenal dengan nama Kiai Saihul Marzuki, seorang ahli rukyah dan penakluk jin kelas tinggi. Kiai Marzuki datang malam hari, mengenakan jubah putih bersulam ayat, membawa tongkat kayu stigi, diiringi 3 santri. Begitu masuk ke rumah Anang, ia langsung berhenti di depan tangga. Di sini tempat masuknya. Perempuan itu masih ada, duduk di atas tangga, menyisir rambutnya. Ashanti langsung lemas. Deni Darko yang hadir sebagai saksi mengatakan, energi tempat ini seperti ruang terbuka, tanpa pagar gaib. Semua pintu dunia lain masih terbuka. Meski kontrak sudah diputus, jembatannya belum ditutup. Ritual rukyah dilakukan di tengah malam, setelah salat tahajud. Semua anggota keluarga dikumpulkan di ruang tengah. Aris duduk di pelukan Ashanti, Arsha tidur di pangkuan Anang, Aurel dan Asril duduk berdampingan, wajah pucat. Kiai Marzuki mulai membaca ayat-ayat dari surah Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, sambil mengibaskan tongkatnya ke udara. Tiba-tiba angin besar bertiup dalam rumah, lampu padam, lilin menyala sendiri. Lalu suara tawa perempuan terdengar dari arah lotan.
Kalian pikir bisa kabur dariku? Tubuh ini sudah kutandai. Ars mulai menangis keras, Asril kejang, Aurel muntah darah hitam. Kyai Marzuki tetap membaca ayat-ayat dengan suara lantang. Dinding ruang tamu retak seketika, dan dari balik retakan itu, muncul bayangan besar perempuan berjubah sobek, rambut putih menjuntai panjang, dan mata merah menyala. Dialah Nyai Sarinten dalam wujud aslinya. Anak-anak ini sudah kuberi anugerah. Kalian malah membuangnya. Kyai Marzuki menusukkan tongkat kayu stigi ke lantai, menciptakan getaran tanah, lalu membaca ayat kursi dengan sangat cepat. Santri di belakangnya menaburkan garam hitam dan melempar bunga 7 rupa ke arah penampakan. Teriakan gaib menggema di seluruh rumah. Arsya tiba-tiba berteriak keras, "Mateni! Mateni Nyai iki! Wadok iki sing merampas roh kula, bunuh! Bunuh perempuan! Ini, dia yang mencuri rohku!" Semua terkejut, karena Arsya belum pernah bisa bicara bahasa Jawa kuno. Kyai Marzuki meminta semua anggota keluarga mengucapkan syahadat bersama-sama, dan menyentuhkan tangan mereka ke dada masing-masing sambil membaca zikir la ilaha illallah 100 kali. Ia lalu membaca doa penutup dengan suara sangat rendah, seperti berdialog langsung dengan makhluk gaib. "Pergilah, kembali ke tempatmu, jangan ganggu keturunan mereka, jangan ganggu manusia yang tak mencari jalan pintas." Bayangan Nyai Sarinten menghilang perlahan, dinding retak menutup sendiri, lilin mati, udara jadi hangat kembali. Ars tertidur tenang. Arsya memeluk ayahnya sambil berkata, "Sudah pergi ya, Pak?" Setelah ruqyah selesai, Kyai Marzuki memerintahkan agar semua sudut rumah diperciki air zam-zam dan daun bidara. Ruangan belakang dikosongkan selama 40 hari. Pintu-pintu dalam rumah dibacakan surat Al-Baqarah setiap maghrib. Tidak ada aktivitas konten atau vlog selama 21 hari. Anang dan Ashanti menurut, mereka menghentikan seluruh aktivitas digital. Rumah dijaga dengan bacaan zikir. Denny Darko pun menyarankan, sebaiknya kalian tidak lagi membuka kartu kehidupan kalian di depan publik. Beberapa pintu tak boleh dibuka 2 kali. Ketenaran bisa dicapai lewat kerja keras, tapi banyak yang memilih jalur cepat. Tapi ingat, jalan cepat selalu menuntut pengorbanan lambat. Keluarga ini selamat karena memilih menyerah bukan pada Jil, tapi kepada Tuhan. Dan kamu yang menonton ini, apa masih ingin terkenal dengan cepat? Untuk mendapatkan kisah selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe.